Acara awalnya adalah pernikahan putra-putri dari Kakanwil Kemenag Jawa Barat di Hotel Patra Cirebon. Tiba-tiba saja Habib Lutfi melalui ajudannya minta diantar ke sebuah situs. Jadi dia Habib Abu Bakar bin Ismet Al-Habsyi ini sedang meluncur ke daerah Mundu. Celakanya nama yang disebutkan oleh Habib Lutfi yaitu Habib Umar bin Syekh itu tidak ada dalam kamus para pecinta peziarah Cirebon. Agak sulit memang untuk mengetahui siapa dan di mana Habib Umar bin Syekh ini dimakamkan. Yang jelas di Mundu Mesigit. Kalau Abah Lutfi sendiri pastinya sudah tahu, sehingga beliau memerintahkan ajudannya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan ziarah. Spontan hal itu membuat cukup repot tim dari Cirebon, terutama para mahabah Habib Lutfi yang harus memeriksa makam-makam di sekitar Masjid Mundu Mesigit, yang antara lain ada Pangeran Muhammad, ada Ki Lobama, kemudian ada beberapa di antaranya yang lain yang memang sangat sulit dikenali, ya beberapa di antaranya, tapi beberapa memang terkenal. Hingga beberapa orang kemudian dihubungi, antara lain Habib Umar Muhdar dari Jagasatru, kemudian Habib Mas Soleh dari Kaputakan yang juga terkenal sebagai orang-orang yang rajin berziarah ke Makbaroh di Mundu Mesigit ini. Akhirnya dengan sedikit canggung dan harap-harap cemas, ternyata betul sekali Makbaroh yang dikunjungi Abah adalah Makbaroh sebagaimana yang dimaksudkannya. Antara lain di Makbaroh Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Di sini beliau memimpin tahlil dan membacakan doa dengan khusyuk dalam suasana yang remang-remang yang hanya disoroti oleh lampu senter yang berasal dari handphone. Tidak ada penerangan lain kecuali ini, sementara awan cukup gelap dan suasananya mendung. Khusus sekali Abah Habib Lutfi bin Yahya ini melafalkan doa di depan Makbaroh Abdurrahman Al-Baghdadi ini. Kemudian setelah itu Abah Habib Lutfi menuju ke makam di sebelahnya, yang itu adalah seperti yang dikatakan tadi bahwa di situ terbaring Pangeran Brataklana atau Pangeran Seda Lautan, begitu julukannya. Ia adalah salah seorang putra Sunan Gunung Jati Cirebon beserta keluarganya ada di situ, Syekh Abdul Aziz dan beberapa yang lainnya yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh para peziarah maupun yang lain. Usai berziarah, Abah menyempatkan diri ngobrol-ngobrol di pendopo makam atau situs Makbaroh Ki Lobama ini, dengan tentunya melayani masyarakat yang datang, juga meneliti manuskrip atau semacam naskah kuno yang diberikan oleh beberapa warga, yang antara lain adalah tentang situs Ki Lobama ini. Dalam pada itu Abah pun menceritakan atau meluruskan sisi-sisi sejarah yang memang harus diluruskan. Jadi betapa arifnya Abah ini sehingga beliau rela berlama-lama
hanya untuk sebuah situs sejarah. Setelah dari situs sejarah ini, kemudian Abah melanjutkan perjalanan ke rumah Bapak Haji Karnadi, seorang muhibbin yang terkenal dekat dengan Abah. Kemudian bercengkrama dengan masyarakat yang mengikutinya sampai jam 2:30 atau jam 3 kurang. Beliau asik bercengkrama, kemudian membagikan beberapa tip, antara lain mengenai sejarah itu sendiri, sejarah Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan beberapa di antaranya. Dan perjalanan tadi menelusuri makbarnya Al Habib Umar bin Yahya yang merupakan datuknya dari Sayyidil Habib Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Alhamdulillah kita semua mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa, di mana di situ terdapat makbarah seorang syuhada dari Ahlul Bait Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada makbarah Al Habib Umar dan Al Habib Abdul Aziz yang merupakan datuk-datunya dari Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Abah langsung pulang menuju Pekalongan dan kemudian kita berpisah sementara.